3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa semua di rumah? Masih semangat kan puasanya? Semangat dong, semangat kan? Semangatlah. Pemirsa semua di rumah, sebagai pembuka ada pantun nih, dengerin ya. Nah, es kelapa rasanya seger, biar manis ditambah gula. Cakep. Bulan puasa gak boleh mager. Ayo semangat cari pahala. Cakep. Nah, sambil nungguin berbuka puasa, ayo kita ngabuburit bareng Ustadz dan santri SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Tentunya gimana? Di channel SMP Istiqomah Sambas Purbalingga. Pemirsa semua di rumah, ada topik menarik di hari kedua di bulan Ramadan ini. Apa topiknya? Yaitu tentang manfaat puasa dari segi kesehatan. Untuk itu, di studio sudah ada narasumber, yaitu Nurse Ike Rahayuningsih. Tepuk tangan. Waalaikumsalam, silahkan. Terima kasih. Bukan? Oh iya. Nah, pemirsa semua di rumah, kami semua tim ya dan narasumber dan bintang tamu sudah melakukan rapid antigen sehingga insya Allah kami semua dalam keadaan sehat, terhindar dari virus COVID-19. Dan pemirsa juga tentunya ya, semoga di rumah juga sehat-sehat selalu. Nurse Ike, bajunya ngejreng atau orang bilang bagus ya. Sepertinya nggak asing ini ya. Oh iya. Seperti pernah lihat di rumah sakit. Ini seragam apa nih? Iya, ini seragam perawat Ustadz. Ini seragam namanya PPNI. Apa itu PPNI ya? Jadi PPNI itu adalah singkatan dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia Ustadz. Sudah legal jadi perawat ya. Nurse Ike ini adalah perawat di SMP Istiqomah Sambas Boarding School ya, yang tiap harinya sudah bergelut ya dengan peserta didik, terutama bila ada keluhan-keluhan sakit, mereka senantiasa konsultasi dengan Nurse Ike. Ya, betul. Selain Nurse Ike, ada juga bintang tamu yang tidak kalah fenomenalnya, yang biasa bikin tanda tawa kepada peserta didik semua ketika mengajar. Siapa? Kita panggil Ibu Isrohatun. Waalaikumsalam. Silakan. Ini panggilnya tepatnya ibu apa mbak saja ya? Mbak saja tak. Masih Ini muda ini. Masih muda, masih Iya. single. Oh, Ya. Masya Allah. Jadi ini ada salam juga ini mbak. Oh, dari siapa tak? Dari Mas Marjan. Sepertinya kenal ya. Oke ya, udah mau masuk berbuka aja nih. Lu masih jomblo, palingan diucapin selamat sama Marjan lagi deh. Ya. Ini biasa ya, iklan-iklan kalau puasa, yang jomblo-jomblo dapat salamnya, ucapan selamat berbuka dari siapa? Dari Marjan. Nah, selain ada bintang tamu Ibu Isrohatun, ada juga salah satu peserta didik di SMP Istiqomah Sambas Boarding School Putri. Siapa? Kita panggil Mbak Alisa Almas. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, anak perempuan di boarding. Anak perempuan boarding ya? Iya. Sehat Mbak? Alhamdulillah. Silakan. Boleh dicoba pertama sekali. Sebelum kita mulai podcast, ini berhubung ada guru bahasa Arab nih, kita coba speak muhadatsah bahasa Arab. Oke? Oke. Jadi perawatnya ikut belajar ini ya. Ikut belajar ya. Oke. Ini seperti biasa kalau pengantar pembelajaran di kelas. Oke. Siap? Insya Allah siap. Oke. Assalamualaikum ya ukhti. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa hal? Alhamdulillah. Fikri wa jasadi wa qalbi khair. Boleh diturukan ya? Boleh ya nih ya. Ayo Bareng-bareng coba. ya. Ya. Oke. Kaifa hal? Alhamdulillah. Fikri wa jasadi
Wa'udi khoir khoir khoir. Nah ini biasanya kalau pengantar pembelajaran Ibu Suratun biasa menanyakan hal ini ke peserta didik. Ya Ukhti, anti soimah? Isrohatun. Pikirannya penyanyi soimah ya. Oke ini serius. Anti soimah? Insya Allah soimah. Anta? Ana soim. Ya. Alhamdulillah insyaallah kita semua di sini puasa tentunya ya. Oke, langsung saja nih Nurse. Kita akan berbincang-bincang mengenai topik yaitu manfaat puasa dari segi kesehatan. Langsung aja ya Nurse. Iya, oke. Di rumah biasanya suami minta dimasakin apa nih kalau puasa? Oke, biasanya kalau suami itu sayur itu harus ada, Ustaz. Harus ada, ditambah dengan lauk-lauk yang lain gitu. Jadi bervariasi Ustaz, tidak setiap harinya sayur bening, besok sayur pare kayak gitu, pokoknya bervariasi begitu. Rasanya jadi kayak di rumah sakit. menunya dibikin ada yang apa namanya? Ya, ada yang bening, ada yang berbuah. Ya, ada protein hewani, protein nabati, begitu. Serasa mondok di rumah sakit ya. Sudah Tapi apa ya? Ya, kalau di rumah sakit itu kan dietnya itu diatur, Ustaz. Oh, begitu ya. kan yang sakit apa, A sakit apa, B sakit apa, itu dietnya itu berbeda-beda. Pantesan kalau di rumah sakit hari ini telur, coba tebakan yuk, besok ayam bukan. Biasanya seperti itu ya. Oke, berarti kesukaannya apa ini? Yang spesifik kesukaan suami itu apa? Pecel. Walah, pecel ini sama nih. Boleh mampir nanti? Boleh. Berbicara mengenai menu buka puasa, Nurse. Ya. Sebenarnya ini pemirsa juga mungkin ingin tahu menu yang tepat untuk berbuka itu ya seperti apa, Nurse? Silahkan. Ya, untuk menu yang tepat itu adalah menu yang mempunyai gizi seimbang. Gizi seimbang. Iya, itu jelas ya. Kalau dulu kita mengenalnya itu adalah 4 sehat, 5 sempurna. 6 biskuit. Iya, jadi kalau untuk biskuit itu termasuk dalam cemilan. Iya, jadi kalau di kita itu ada istilah isi piringku. Isi piringku itu separuh piring itu adalah sayur dan buah, dan separuhnya itu adalah lauk dan pauknya. Kalau saya sepiring isinya nasi semua. Lauknya? Nanti jadinya apa ini? Kekenyangan hanya isinya karbohidrat, akhirnya gizinya tidak seimbang gitu. Pantesan saya ini agak gemuk-gemuk gitu ya. Kebanyakan makan nasi ternyata. Oke, terima kasih Mas. Berikutnya nih, kalau tadi bincang-bincang tentang menu buka puasa ini yang tidak kalah biasanya kalau di mau berbuka itu saking hausnya, saking tenggorokan sakit kalau lihat es teh, jus mangga, jus melon dan lain sebagainya, rasanya pengen langsung gas minum yang manis-manis, seger-seger dan dingin. Iya. Boleh gas sebenarnya ini Mas? Ya, sebelumnya kalau di rumah bagaimana? Kalau saya pribadi sih biasanya sukanya yang hangat, tapi kalau adik di rumah sukanya yang dingin. Nah, Kalau sudah dingin, Mbak Isra-nya. Mbak Isra apa ini sukanya? Air putih. Mbak Risa apa? Sop buah. Es ya? Iya, jadi gini Ustaz, selama kita berpuasa kan ini lambung kita kosong. Ya, otomatis kalau dikasih air yang dingin itu dia akan ada namanya kaget lambung. Kaget lambung. Iya. Tak kira kaget kalau dapat Wah, kaget. Saya kira wah kaget. Wah kaget ya. Ternyata lambung juga kaget. Iya, lambung kita, organ kita juga bisa kaget ya karena adanya tiba-tiba langsung dingin gitu. Jadi lambung kita kan kosong itu dalam 1 hari pada saat kita berpuasa. Jadinya kita bisa meminum itu dengan minum dengan yang suhu ruang, air putih dengan suhu ruang, atau menggunakan air hangat begitu. Jangan langsung dingin, itu tidak boleh. Oh seperti itu ya. Ya, Oke, seperti nah itu. berikutnya tidak lengkap kalau tanya menu buka puasa tapi nggak ada menu sahur. Nah kalau menu sahur yang sehat itu yang seperti apa Mas? Ya, kalau untuk menu sahur itu kurang lebihnya hampir sama ya. Kita harus selalu menyediakan menu itu dengan gizi yang seimbang. Ya, tetapi ini harus menyediakan pada sahur itu karbohidrat yang kompleks. Ya karena kan
menjadi sumber tenaga pada saat di siang harinya begitu. Jadi harus kalau ada karbohidrat kompleks itu ada nasi, ya nasi putih bisa. Terus juga ada oat itu dia tinggi, kompleks karbohidratnya tinggi ya, yaitu karbohidrat yang kompleks begitu. Itu harus ada. Jadi tetap menu gizi seimbang yang bervariasi dan juga ada karbohidrat, ada lauk-lauknya juga begitu. Terus jangan lupa harus orang dewasa itu harus tinggi yang namanya tinggi serat, bukan tinggi lemak rendah serat gitu. Nanti kalau misal pada saat kita buka puasa sahur kita terlalu banyak yang tinggi lemak, biasanya ini ya sayur ada santan, terus ada dagingnya begitu berlemak, akhirnya kita akan mengalami yang namanya konstipasi. Apa itu? BAB-nya keras. Nah, itu ya. Sakit Jadi ini ya? iya, nanti minumnya kurang, makannya tinggi lemak kayak gitu. Itu tidak boleh. Harusnya orang dewasa itu adalah tinggi serat, rendah lemak. Begitu, Ustaz. Oke. Nah, kurang Abdul kalau ada narasumber bintang tamunya nggak ikutannya. Nah, Oke. silakan Mbak istirahat dulu. Pas banget ini. Terus saya mau tanya dong, jadi tahu-tahu kemarin tuh saya lagi program dia tapi gagal terus. Gimana Iya. sih? Iya. Nah, pas banget di momen-momen puasa kayak gini, bisa nggak nih buat aku lebih cakep, sedikit langsing gitu? Oke, iya, ini secara tidak langsung saya juga kenal ya, karena berat badan saya juga ini sedang melebihi. Alhamdulillah kemarin setelah melahirkan anak ketiga masih seperti ini nih dalam proses begitu. Ternyata Iya, Ibu baru. ibu baru, iya begitu. Jadi satu itu niatnya kita puasa itu adalah yang namanya bonus gitu. Ya jangan niatnya puasa ini nanti saya menjadi langsing, tidak. Tetapi harus niatnya kita dulu adalah ibadah, itu yang pertama. Yang kedua adalah menjadi langsing, itu adalah bonus. Ya jadi harus mengatur ini. Mungkin pada saat tidak puasa Mbak Isro ini siang makannya tidak terkontrol ya, mungkin banyak jajan, siangnya jajan somai, nanti bakso, katanya belum makan nasi, itu adalah belum makan, padahal sudah makan bakso begitu, itu kan berlemak ya begitu. Jadi pada saat puasa kita bisa mengendalikan atau manage untuk porsi makannya, menunya begitu. Jadi saat berbuka puasa jangan setelah minum air teh hangat manis, setelah itu bukanya ada lagi yang namanya takjil, kolak. Nah itu kan manis-manis semua, itu nanti justru akan menambah berat badan begitu ya. Jadi setelah minum teh 1 gelas itu sudah cukup, Ustaz. Cukup ya. Ya, Isro. Cukup Begitu. yang cukup manis. Cukup sekali itu yang manis begitu. Jadi harus apabila nanti pas buka puasa itu kan yang jualan takjil itu banyak. Iya. Nah, pada saat kita di situ nanti jadi kalap mata ya, beli ini, beli itu, beli ini gitu. Nyampe rumah ternyata dibuka banyak sekali begitu. Jadi harus mengkondisikan menunya ya. Jadi menunya pada saat buka apa dulu tadi? Air putih ya. Setelah itu bisa diganti ditambah dengan buah kurma bisa, pepaya bisa begitu. Misal tidak ada kurma di rumah ya. Terus dilanjut bisa juga menggunakan air teh manis hangat. Itu kan pada saat kita puasa itu kadar gula darah kita adalah menurun. Itu cukup untuk membantu meningkatkan kadar gula darah kita supaya kita tidak lemes. Ya betul begitu ya. Untuk porsi makannya kurangi yang berlemak begitu. Banyakkan sayur, buah begitu ya, dari protein hewani boleh. Terus juga ada protein nabati, tahu, tempe kan murah meriah dan enak, sehat gitu. Jadi kalau mau diet jangan hanya karena puasa ya. Iya betul. Tapi di luar puasa juga harus menjaga pola Menunya. Iya menunya itu. menunya. Pemirsa semua di rumah begitu ya. Kalau ingin diet jangan hanya karena puasa di bulan Ramadan, tapi di rumah ya setelah bulan Ramadan juga harus menjaga porsi makan. Nah, Mbak Alisa Subandoro, nama baru ya. Katanya sering punya gangguan mah, betul? Betul. Nah, mungkin bisa tanya langsung nih untuk orang yang kena mah, baiknya seperti apa? Saya kan punya riwayat penyakit mah minus. Iya. Bagaimana cara saya untuk menjalani ibadah puasa? Ya, jadi yang mempunyai mah atau yang sering udah Gangguan punya lambung. riwayat ya gangguan lambung seperti itu bisa
bisa ya mengikuti bulan puasa, berpuasa pada saat bulan puasa. Itu bisa. Tetapi satu, itu mahnya bagaimana? Ya harus dikonsulkan terlebih dahulu dengan dokter. Insya Allah yang kedua itu aman untuk berpuasa. Yang terpenting adalah mengatur dari makan, dan juga pada saat sahur itu tidak boleh skip sahur. Apa itu? Tidak boleh tidak sahur. Mungkin pada saat hari pertama, kedua, ketiga itu kan lagi semangat banget puasa. Ya. Jadinya ayo sahur, kayak gitu, sahur terus. Tetapi nanti pada saat di pertengahan, males lah, gitu, mager, akhirnya nggak bangun, nggak sahur. Itu tidak boleh untuk penderita yang mempunyai mah atau gastritis kalau kita bilang begitu. Jadi satu, pada saat sahur itu harus sahur ya dengan porsi makan yang tidak terlalu banyak tapi cukup ya dengan gizi seimbang. Pada saat berbuka puasa tadi kan menyampaikan ya kalau buka itu makannya sop buah. Nah, langsung sop buah. Itu tidak boleh ya, hindari makan makanan yang menjadi pemicu naiknya asam lambung begitu ya. Terus pada saat makan tidak boleh terburu-buru. Ya, tidak boleh terburu-buru. Nanti akan menjadikan lambung kita itu rasanya cepet-cepet begah, nanti ya nggak terkontrol makannya banyak kayak gitu. Terus juga ada lagi pada saat setelah makan tidak boleh tidur. Iya, habis sahur atau sholat subuh terus tidur. Ya. Bangun Lamaan ya. Ternyata suara adzan tetangga, adzan duhur. Ya, tahunya maghrib begitu. Iya. Ya, jadi tidak boleh ya setelah makan tapi terus tidur. Kalaupun ternyata itu ngantuk sekali tidurnya, tidak boleh langsung tidur flat ya atau terlentang ya gitu, tidak boleh. Harus tidurnya itu setengah duduk. Ya, begitu. Karena kan lambung kita itu masih berproses dengan makanan itu. Begitu. Jadi kalau tidur pun harusnya miring seperti sunnah Rasulullah ya. Miringnya miring kemana? Kanan. Gitu sebenarnya itu. Tidak boleh rebahan berarti habis makan. Nggak boleh. Mentang-mentang generasi rebahan. Generasi rebahan, nggak boleh. Iya. Mbak Isa, ada yang ditanyakan lagi? Nah, untuk mencegah rasa sakit ketika puasa, ada yang harus diminum ketika sahur atau bagaimana itu? Oh iya, Obat terkait mungkin obat, ya? obat untuk lambung. Nah, kembali lagi ini, mungkin ada obat-obat tertentu yang bisa dibeli dijual secara bebas begitu. Kita boleh beli, Mbak, apoteknya obat ini buat lambung apa sih gitu, terus dikasih gitu. Tapi kan secara tidak langsung kita tidak tahu nih efek sampingnya itu apa. Begitu. Jadi kalau memang membutuhkan obat, kita harus konsultasi dulu. Iya, ke dokter spesialis dalam begitu. Jadi Kalau saya biasanya konsultasinya ke mbak-mbak warung. Ada obat mah enggak? Ya. nah, itu kan dijual bebas ya. Iya. Kita malah sering sehari ini beli, besok beli lagi. Itu kan jangannya akhirnya jangka panjang. Dan kita tidak tahu efek sampingnya apa. Iya, sembuhnya sementara, udah sembuh, besok kabur lagi karena tidak menjaga begitu ya. Terus kita minum obat lagi, itu efek samping panjangnya itu tidak baik ya. Harus dikonsultasikan dulu dengan dokter spesialis dalam. Itu seperti itu. Jadi tidak diharuskan langsung dengan ide sendiri gitu ya. Oh iya, saya Beli aja yang praktis gitu. Warung gitu, tidak boleh begitu ya. Karena kan obat itu ada efek sampingnya. Ada efek samping. Oke, terima kasih bintang tamu yang sudah bertanya. Lanjut nih. Iya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu netizen. Oh, Ada yang netizen. WA kemarin nitip pertanyaan dong. Oke. Ternyata yang nitip ini Mahmud. Oh, Mahmud, saya juga Mahmud ya. Katanya nih Nurse, Iya. kalau puasa bagi orang yang sedang hamil itu boleh nggak sebenarnya? Iya, sebenarnya apapun keadaan kita itu tidak menghalangi kita untuk berpuasa ya. Selagi kita berkonsultasi lagi dan kuat gitu ya. Tapi akan tetapi kan itu sedang tidak sendiri ya, sedang hamil begitu. Karena kondisi kehamilan seseorang itu berbeda-beda, Ustaz. Ya, ada yang memang harus bed rest, ada yang pada saat hamil itu ternyata mempunyai anemia, HB-nya rendah begitu. Jadi pada saat hamil itu mau melakukan puasa, kita harus berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis OBGYN, dengan dokter kandungannya. Dok, bagaimana ini?
pada saat bulan puasa, apakah saya bisa melakukan atau mengikuti puasa di pada saat bulan Ramadan? Itu seperti itu. Kalaupun ternyata dari dokternya, iya silahkan boleh mengikuti puasa pada saat bulan Ramadan. Tapi ada hal yang terpenting harus kita ketahui, yaitu nutrisi. Iya, nutrisinya harus bagaimana, harus baik karena tidak Konsumsi sendiri. Iya, dikonsumsi sendiri karena kan pada saat kehamilan itu janin itu butuh tumbuh dan berkembang. Itu adalah masa-masa di mana masa-masa yang sedang spesial begitu. Jadi harus perhatikan Nutrisinya dari makanan iya begitu. Dan juga ada vitamin-vitamin yang harus dikonsumsi begitu. Begitu netizen ya. Di rumah kalau puasa kemudian hamil, ingat harus konsumsi makanan-makanan yang bernutrisi. Terakhir Mas, tanya nih. Ini kan topiknya tadi tentang manfaat puasa dari segi kesehatan nih. Nah sebenarnya kalau dari agama banyak sebenarnya, kemarin juga sudah disampaikan ya. Nah kalau dari segi kesehatan itu manfaat puasa ini apa aja Mas? Ya, kurang lebihnya untuk manfaat puasa dari segi untuk kesehatannya ya. Satu itu kita bisa mengontrol kadar gula darah tubuh kita, gitu. Yang kedua menyehatkan jantung. Yang ketiga mengurangi kolesterol, apalagi kolesterol jahat ya yang suka makanan-makanan berlemak begitu. Akhirnya kan juga bisa mengurangi lemak tubuh. Nah, berat badan kita menjadi turun ya, karena pada saat saya membaca itu ada yang namanya penelitian bisa menurunkan 1 sampai 1,2 kilo. Nah, jangan lupa niatnya adalah ibadah dulu. Yang kedua adalah bonusnya. Selanjutnya itu menjadi metode detox atau mengeluarkan racun-racun dalam tubuh kita. Terus juga ada membantu menghentikan rokok ini untuk bapak-bapak ya khususnya ini ya. Yang sulit ini berhenti merokok ya. Ada hikmah di balik bulan puasa. Bisa lewat puasa jadi nanti berhenti merokok. Dan juga ada mengurangi peradangan. Ini kan tadi dari segi kesehatan. Nah, ada juga mungkin dari segi psikis ya, yang bisa diperoleh oleh orang yang berpuasa. Ya, jadi secara yang namanya manusia itu unik. Secara ada fisik, ada juga psikologis, gitu. Jadi pada saat kita berpuasa, kita itu tubuh kita mengeluarkan hormon-hormon yang dapat mencemaskan. Jadi kita itu hormon-hormon yang tidak baik itu kita keluar. Jadi ada rasa cemas, jadi menurunkan rasa cemas kita begitu. Jadinya kita merasa lebih tenang, apalagi ditambah dengan adanya banyak ibadah begitu. Tadarus, kita mendekatkan diri dengan Sang Pencipta Allah begitu. Iya, terima kasih Nurse Ike ya yang sudah memberikan materi-materi terkait dengan puasa dari segi kesehatan atau manfaat puasa dari segi kesehatan ya. Nah, sebelum acara ini kita tutup, dari Nurse Ike sebagai narasumber, barangkali ada hal-hal yang ingin disampaikan ke pemirsa semua, terutama berkaitan dengan virus pandemi yang masih melanda di negeri kita ini. Silakan Mas. Iya, pesan untuk semuanya, tidak henti-hentinya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan juga ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Gitu Ustaz. Oke, ini pesan dari Nurse Ike ya, agar kita semua terhindar dari wabah virus corona. Berikutnya dari bintang tamu kita, yakni Mbak Isra Hatun. Barangkali ada tips-tips untuk peserta didik agar tetap kuat sholat tarawihnya dan tetap semangat tadarusnya. Silakan. Baik, untuk anak-anakku peserta didik SMP Istiqomah Sabas Purbalingga, tips agar kita tetap kuat untuk tarawih dan semangat tadarus yang pertama adalah harus mengetahui manfaat dan keutamaan tadarus dan tarawih. Nah, yang kedua adalah berkomitmen pada diri sendiri bahwa tarawih atau sholat dan Al-Quran itu yang akan menemani kita di hari kelak, yang akan menolong kita. Terus yang ketiga, betul sekali. Yang ketiga adalah bergabunglah atau berkumpul dengan orang-orang yang satu jalan atau yang sama, satu tujuan, memiliki motivasi yang sama, yang besar dalam beribadah. Betul sekali. Ya, ini penutup dari pesan-pesan dari Nurse Ike dan Ibu Isra Hatun.
sebagai penutup pula dari kami ya, mengutip sebuah hadis bahwa perut adalah wadahnya penyakit, sedangkan mengatur makan adalah obatnya. Hadis Nabi, summu tasihhu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Hadis riwayat Imam Tabrani. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dari awal sampai akhir. Sebelum kami tutup ya, kami ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Allahumma Amin. terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.